Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau memasak tumis pindang tongkol. Ini enak sedap banget untuk lauk sehari-hari. Dimakan bareng nasi anget di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Rasanya yang enak, gurih, pedas, dan pastinya bikin ketagihan dan bikin makan makin lahap. Selain menggunakan pindang tongkol, bisa menggunakan pindang salem atau jenis pindang yang lainnya. Pokoknya sesuai selera. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu tumis pindang tongkol yang enak, gurih, pedas, dan pastinya bikin ketagihan? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan pindang tongkol, ini ada 4 ekor ukuran sedang. Kemudian dipisahkan antara kepala, duri, dan dagingnya. Ini duri dan kepalanya dipisahkan, tidak aku masak. Dan dagingnya dibersihkan dari duri-durinya seperti ini, satu persatu. Dibelah dan dibuang kotorannya. Dan ini supaya tidak terlalu besar, aku potong lagi seperti ini. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Tumis pindang tongkol ini menu simple, praktis, sederhana, dan enak sedap untuk lauk sehari-hari. Adapun bumbu-bumbunya ini sangat simple dan praktis, semuanya cukup diiris-iris. Ada 3 siung bawang merah ukuran besar. Kalau teman-teman menggunakan bawang merah ukuran kecil, bisa menggunakan sekitar 6-7 siung. Bawang merah sudah diiris-iris tipis, sisihkan terlebih dahulu. 5 siung bawang putih ukuran kecil, diiris-iris tipis juga. Cabai rawit merah, aku menggunakan 4 buah. Pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. Yang suka pedas, cabai rawit merahnya bisa ditambah. Yang kurang suka pedas, cabai rawitnya bisa dikurangi. Cabai merah keriting, ini sekitar 10 buah. Lalu diiris-iris. Mau diiris-iris bulat atau menyerong seperti ini, pokoknya sesuai selera. Ada juga cabai hijau keriting, ini sekitar 8 buah. Diiris-iris menyerong juga. Tumis pindang tongkol ini menu simple, praktis. Pokoknya gampang banget bikinnya. Tambahkan 1 buah tomat merah. Dipotong-potong dadu kecil. Ini yang membuat makin enak seger tumis pindang tongkolnya. Dua buah tomat hijau, dipotong-potong dadu kecil juga. Kalau teman-teman mempunyai belimbing wuluh, supaya lebih segar, bisa menambahkan belimbing wuluh. Kebetulan di tempat aku susah banget mencari belimbing wuluh, jadi tanpa menambahkan belimbing wuluh. Tapi walaupun hanya menggunakan tomat merah dan tomat hijau, tumis pindang tongkolnya ini enak seger banget. Satu ruas jahe diiris-iris tipis, ini untuk mengurangi bau amis pada pindang tongkol. Satu ruas lengkuas diiris-iris tipis. Satu batang daun bawang dipotong-potong kecil.
2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Daun jeruknya disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar. Lalu siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Tumis terlebih dahulu irisan bawang merah, bawang putih, serta jahe. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bawang merah, bawang putih, jahe layu. Bawang merah, bawang putih, jahe sudah layu, masukkan irisan cabai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Lalu ditumis kembali sampai semuanya layu. Kemudian tambahkan air secukupnya dan beri 1/4 sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan juga 1/4 sendok makan lada bubuk. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Lalu masukkan potongan tomat dan potongan daun bawang. Diaduk-aduk sebentar. Kalau kuahnya sudah mendidih, masukkan pindang tongkol yang sudah dipotong-potong. Ini pindang tongkolnya mau digoreng terlebih dahulu atau langsung dimasak, sesuai selera ya teman-teman. Kali ini aku memasak tumis pindang tongkolnya tanpa digoreng terlebih dahulu, langsung dimasak. Ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan bumbunya meresap. Aku menambahkan garam sedikit karena pindang tongkol sudah agak asin. Gampang nanti diicip-icip, sekiranya kurang asin bisa ditambah garamnya. Dan ini sudah matang, kuah sudah menyusut, bumbunya juga sudah meresap. Rasanya juga sudah pas. Segera matikan api dan pindahkan ke piring saji. Ini siap dinikmati, dimakan bareng nasi anget, di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Rasanya yang enak, gurih, pedas, pokoknya dijamin bikin makan makin lahap. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman dan bunda-bunda semua. Kita jumpa lagi dengan resep masakan yang enak, mudah, simple untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.